Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama saya Fahrudin Victory, Belitung Televisi Berita. Pada hari ini tim redaksi Belitung Televisi Berita berada di Gedung Serbaguna milik pemerintah daerah Kabupaten Belitung. Pada hari ini sedang digelar acara yaitu pengambilan sumpah pelantikan pejabat tinggi Pratama Direktur RSUD Haji Marsidi Yuno dan Kepala UPT Puskesmas. Nah, acara ini akan digelar dan dibuka oleh Bupati Belitung. Sebagaimana pemirsa tentunya ingin mengetahui siapa para pejabat-pejabat baru yang akan dilantik pada hari ini. Nah, untuk keberlangsungan daripada pelaksanaan acara ini, mari kita saksikan bersama-sama. Bupati Belitung mutasi dan rotasi sejumlah ASN. Bupati Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Joni Alamsyah Hidayat melakukan mutasi merotasi sejumlah pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung. Mutasi ini bukan sekedar seremonial namun sebagai optimalisasi jalannya roda pemerintahan, katanya di Tanjung Pandan, Jumat. Menurut dia, jabatan adalah amanah dan akan dipertanggungjawabkan bukan hanya di hadapan manusia tetapi juga di hadapan Allah SWT. Bapak Ibu semua, saya ingin mengingatkan dengan tegas, jangan sekali-sekali kita menyalahgunakan jabatan, jangan pernah kita bermain-main dengan anggaran rakyat, jangan sampai ada korupsi sekecil apapun, ingat harta tidak akan membawa berkah justru menjadi beban hisab di akhirat, ujarnya. Ia mengatakan, apabila seorang ASN dapat menjaga amanah dengan jujur maka Allah SWT akan menjaganya pula dalam saat menjalankan tugas. Hal terpenting, bekerjalah dengan inovatif, dunia kita tahu terus berubah, tantangan berubah, masyarakat pun berubah, kita tidak bisa mengulang cara-cara lama, hadirkan gagasan-gagasan yang cerdas, gagasan-gagasan yang segar, solusi kreatif yang pastinya akan bermanfaat bagi masyarakat, katanya. Joni Alamsyah mendorong agar para ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung dapat menjalankan tugas dengan tulus, sebab ketulusan adalah ruh dalam pelayanan publik. Jabatan ini bukan untuk kebanggaan pribadi melainkan jalan pengabdian yang suatu saat akan kita pertanggungjawabkan, ujarnya. Selain itu, Joni Alamsyah juga mengajak para pejabat yang dilantik agar bekerja dengan sungguh-sungguh, jangan puas hanya dengan bekerja tapi memastikan hasil nyata kerja terukur dan dirasakan oleh masyarakat. Jangan biarkan program berhenti hanya di atas kertas, kita bukan diukur dari pangkat kita atau kursi kita, melainkan sejauh mana kita sudah memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara. Kita di sini harus bersungguh-sungguh karena masyarakat menaruh harapan besar, katanya. Adapun pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung yang dimutasi yakni Dr. Jubel Gultom selaku Direktur RSUD Marsidi Judono Belitung, Dr. Gemenial sebagai Kepala Puskesmas Badau, Salman Alfarisi sebagai staf ahli bidang pemerintahan Kesra Setda Pemkab Belitung, Syamsuddin sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Pemkab Belitung, Anita sebagai Kepala DKU KMPTK Belitung. Selanjutnya Subagio sebagai Asisten Administrasi Umum Setda Pemkab Belitung, Kaas Hami sebagai Kepala Bapenda Belitung, Firdaus Samri sebagai Kadishub Belitung, Fedi Malonda, staf ahli bidang administrasi umum, dan Robert Horizon sebagai Kepala Badan Kes Bampol Belitung. Ya, rotasi dan rotasi hari ini mungkin yang menjadi pertimbangan, menjadi dasar dan juga harapan Bupati ke depan nanti apa untuk para legislatif. Ya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ya kita akan mengejar target output yang sebenarnya di masing-masing OPD yang ada. Ya, misalnya OPD pendapatan kan memiliki target PAD kita berapa, itu harus dapat. Karena semakin hari kita akan memberikan target itu semakin strong, semakin besar target pencapaiannya. Pelayanan juga gitu, ada target untuk di rumah sakit, ya karena kan sudah ada rotasi nih di rumah sakit, target pelayanannya. Nah, nanti bersama-sama media tolong juga bantu ya dikawal. Untuk OPD yang saatnya kosong, gimana Pak Bupati? Apa pelantikan selanjutnya? Ada, karena sekarang ini OPD yang rotasi otomatis kan kosong. Nanti akan diisi dengan PLT. Setelah itu kita jokpit lagi, lelang lagi nanti. Kapan Pak?
Paralel inilah berjalan ini. Pak, tadi Bapak kan ada nyebut selama Ramadhan ada evaluasi, Pak. Yes, Apa itu benar-benar benar, benar 6 bulan, Pak. betul. Saya akan memantau nih, Pak. Masalahnya kalau benar-benar kita bisa. Benar, Siap. ya, nggak ada retorika di sana. Iya, siap, Pak. Pak, yang diletik hari ini mungkin berdasarkan job fit Pak kemarin. Iya, Berhasil iya, mereka juga di Jogja. ini sudah sesuai lah. Iya, sesuai. Pak, kalau ke rumah sakit Pak, ini harapan Bapak di untuk direktur yang baru Pak. Ya, kalau kita itu kan berdasarkan meritokrasi, berdasarkan histori, rekam jejaknya. Kita tahu rumah sakit Puskesmasnya Badau itu adalah number one, ya. Puskesmas terbaik, mendapat penghargaan baik daripada pusat juga mendapat penghargaan. Ayo kita berikan kesempatan dia untuk mengelola yang lebih besar lagi. Kita evaluasi nanti 6 bulan. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan beliau yang baru bisa memberikan pelayanan rumah sakit yang maksimal. Ya, nanti jabatan sekda, Pak. Wah, ini jawab sektor dari tanya dulu ini. Lantik hari ini. Soalnya belum Iya, dilantik hari ini. 3 nama, Ya, Pak. ya 3 nama itu. Sesuai pansel. Ya memang saya Bupati betul-betul netral, ya. Biarkanlah ini bergulir sebagaimana pansel yang memberikan penilaian, karena untuk diketahui awak media saat pansel itu berjalan, ya Bapak tidak ada di Belitung, Bapak ada di dinas luar. Di Sabtu Minggu Bapak sempat balik ke Banjarmasin, memang tidak ada sama Dari sekali. 3 nama ini apakah sudah Tiga- pilihan, Pak? Ya, kapan dan Pak? Sudah ada urutannya itu. Iya, berdasarkan urutan lah, ya, mana yang terbaik nanti sambil minta uang seat juga. Berarti gambarnya Pak Marzi dulu. Kalau sementara sih, kalau kita lihat ya ada yang terbaik di situ. Tinggal media kalau memilih sesuatu tuh pilih yang baik atau apa? Iya. Oh, lah, jelas. Iya, jelas. Iya. Ya. Nanti kalau nomor 2 dikomplain pula. Nomor 3 nanti kenapa nggak pakai urut? Nomor 1 iya juga seperti apa? Itu. Ya. Tapi saya rasa sih pemilihan kali ini ya itu kan memang juga karena betul-betul garis tangan dan usaha dari tangannya sendiri, bukan karena buat tangan. Ya, bukan juga karena campur tangan. Tidak ada campur tangan dan buat tangan. Murni sendiri, kualitas sendiri. Pak, kapan Pak? Target Pak, paling lama Pak, ada sekda definitif. Iya, pelantikan. Pelantikan kita masih mengikuti regulasi. Kata kita masih izin dengan gubernur, izin juga dengan kementerian. Ya. Jabatan adalah amanah dan tidak selalu di situ, dan Pak Bupati kita semua selalu akan mengevaluasi ya, kerja cepat 5 tahun kita berbarengan kerja kompak. Cuman penguatannya kita kuatkan terutama di RSUD Marsudi Yudono. PR yang luar biasa, antrian ya, alat-alat kita, kemudian dokter spesialis, kemudian pelayanan dokter spesialisnya yang cuma 1 orang yang mengurus 1 Belitung. Ini tugas-tugas kita. Yang paling penting ya pelayanan prima, tidak boleh lagi ada antrian panjang. Kalau perlu penambahan ruangan. Kalau perlu penambahan dokter, kita pikirkan hari ini ya, supaya jangan sampai masyarakat kita terlalu banyak dikirim ke Jakarta. Nah, ini yang banyak menelan duit untuk kirim-kirim. Ini tugas kita ke depan. Mudah-mudahan Pak Bupati kami ya 2 tahun udah stabil rumah sakit kita sebagai percontohan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, terakhir Pak Bupati, yang untuk rumah singgah kita yang ada di Jakarta ini kelihatannya nampaknya ada keluhan dari masyarakat bahwa untuk masyarakat umum tidak bisa masuk ke sana dikarenakan terlalu penuhnya orang-orang yang sakit atau yang berobat, dan mereka juga takut begitu untuk menginap di Mesbenda itu lantaran adanya takut dikhawatirkan dengan penyakit yang menular menjadi mereka ya. Oh iya, karena memang sekarang kan by sistem untuk masuk di rumah sakit sana ya. Di samping itu kapasitasnya juga sudah kita hitung kemarin antara 60 atau 70 atau 30. Ya memang kapasitasnya nggak mencukupi, tapi kita masih mengevaluasi
mengevaluasi ini karena keterbatasan kita anggaran, apa yang kita bisa buat strategi baru lah nanti di sana ya. Atau untuk yang di Kemayoran Pak dimanfaatkan juga? Itu kan ada dua, ada Kemayoran, ada Kalibaru Timur. Semuanya dua-duanya. Dua-duanya? Dua-duanya. Kalau di Kemayoran sudah kita gratiskan. Oh gitu. Ya, kemudian juga insya Allah kajian juga di kami, insya Allah kita akan gratiskan semuanya. Ya, karena pendapatannya juga nggak terlalu ini, yang penting memudahkan masyarakat kita. Cuman ya tugas hari ini, pelantikan hari dengan Pak Bupati, ya tugas di rumah sakit kita supaya masyarakat kita jangan terlalu banyak dikirim keluar, terkecuali memang betul-betul memerlukan alat yang luar biasa baru kita kirim. Ya, ini yang menjadi PR besar kita. Ya, karena kasihan masyarakat kita di saat dia nggak punya duit, mau nggak mau dia berpikir balik. Ya, ditambah si suasana juga di sana. Ini evaluasi kami dengan Pak Bupati. Insya Allah kami akan memberikan yang terbaik nanti ke depan. Oke, satu hal Pak Bupati, dengan kondisi APBD kita seperti ini, nah ini sudah cukup bertahun-tahun, maka bahkan mungkin belasan tahun, ini begitu banyak aset-aset kita ini terbengkalai. Nah, komitmennya seperti apa nih? Ya, terkait aset-aset, sekarang kan memang kita sudah mapping semua ya. Kita pingin mereka memiliki legalitas hukum yang jelas ya. Ada sekitar 286 aset kita yang sudah lama itu belum clear. Insya Allah tahun ini kita bisa selesaikan legalitas hukumnya. Ya. Nah, ini bagi aset yang legalitasnya sudah jelas. Salah satu contoh ini rumah dinas kesehatan. Ini belasan tahun dibiarkan terbengkalai. Ini seperti apa, Pak? Dinas kesehatan yang di depan. Jangan rahat Pak. Jangan rahat. Depan PDAM. Jangan rahat depan PDAM. Oh, depan PDAM. Nanti kita akan mapping ya, karena kan itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang kita nanti penggunaan itu memang tidak ada, ya kalau kita akan melakukan prepare ya kita juga akan membuang biaya untuk di sana. Nah, satu hal lagi, Pak, dengan kondisi efisiensi sekarang, tentunya yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah daerah terkait APBD kita yang cukup tidak tersenyum. Namun ini hibah cukup besar, Pak. Menurut pemantauan kami, hibah cukup besar, hampir 10 M pada APBD tahun 2025 ini. Seperti apa? Ya, kita tahu bahwa APBD kita untuk tahun 2025 itu memang ada penurunan sekitar 30 M. Ya, akan tetapi di sini ya kita tahu memang yang paling pokok utama itu adalah untuk belanja perjalanan dinas. Itu sudah jauh kita kurangkan. Untuk ATK kita sudah kurangkan ya. Dan kita juga sekarang lagi membuat satu strategi bagaimana PAD-nya yang harus mendongkrak itu. Karena kita tahu bahwa PAD itulah sebetulnya yang bisa kita genjot ya, karena APBD itu ibarat darah dalam tubuh kita ya, itu harus kuat, harus lancar sehingga kita bisa membangun ya. Saat ini memang hanya 20% PAD dari APBD kita ya. Kita akan genjot ini lewat mana ya, lewat BUMD, lewat air minum, lewat juga pelabuhan nanti ya. Butuh waktu untuk anukan itu ya. Tapi yang jelas juga dari PAD yang ada, kita akan membuatkan sistem agar pendapatan kita tidak banyak loss. Ya, terakhir Pak, berarti kapan kira-kira seleksi untuk BUMD dan PDAM gitu ya? Kalau PDAM proses pembentukan pansel, Bapak. Oh, gitu. Pembentukan pansel dan kemudian juga proses pergulir untuk yang kosong untuk proses lelang. Ya, ini udah proses berjalan. Ya, jadi tidak. Hibah untuk PLN. Baik pemirsa Belitung Televisi Berita di manapun Anda berada, demikian tadi acara yang telah digelar, yaitu acara pengambilan sumpah pelantikan pejabat tinggi Pratama Direktur RSUD Haji Marsidi Yudono dan Kepala UPT Puskesmas. Nah, sejauh ini di sebelah kiri saya Bapak Bupati dan Wakil Bupati telah memberikan statement terkait harapan-harapan beliau kepada para pejabat-pejabat yang telah dilantik. Dari ruang serbaguna milik pemerintah Kabupaten Belitung, saya Farudin Victory mewakili kerabat kerja yang bertugas. Kameramen Marcel Prayoga melaporkan.